Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiba kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa qad amara bi akhlaqil husna. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman dan perbedaan, yang terdiri dari 1211 bahasa daerah, 300 kelompok etnis, 1340 suku bangsa, dan 17.500 pulau-pulau di seluruh penjuru Nusantara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 BMPS tahun 1965 menyebutkan bahwa ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari data tersebut jelaslah bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman dan perbedaan. Keragaman dan perbedaan tersebut harus kita jadikan sebagai media untuk berkomunikasi, bersilaturahmi, dan membangun kerjasama dengan sesama penduduk negeri. Jangan sampai perbedaan dan keragaman malah menjadikan kita orang yang apatis, egois, dan fanatis terhadap suatu golongan yang akan mengakibatkan timbulnya perpecahan, munculnya persengketaan, hilangnya kerukunan, bahkan tidak mustahil akan menyebabkan Indonesia menuju kehancuran. Betul? Namun sayang hadirin, kita tidak mungkin menutup mata. Isu intoleransi dan diskriminasi terhadap keberagaman, khususnya dalam beragama, masih menjadi serang utama yang menggerami berbagai kasus intimidasi di berbagai pelosok negeri. Masih terngiang di ingatan kita konflik antar umat beragama di Aceh yang merenggang banyak nyawa, angka kematian pada konflik Poso yang berkepanjangan, kerusakan 11 vihara dan 2 yayasan di Sumatera Utara, bahkan pembakaran masjid di Tolikara, Papua. Hadirin, ini menunjukkan bahwa isu intoleransi dan diskriminasi terhadap keberagaman masih menjadi ancaman yang menakutkan. Lalu apakah kita rela bangsa besar yang dibangun dengan susah payah harus hancur gara-gara mempermasalahkan perbedaan? Tentu saja tidak, hadirin. Lalu bagaimana cara mengantisipasi hal tersebut? Sebagai jawabannya, merawat kerukunan umat beragama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah tema Syarhil Quran yang akan kami uraikan pada kesempatan ini dengan landasan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
minkum. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin yang kami banggakan. Ayat tadi menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab merupakan landasan normatif teologi tentang keberagaman. Secara balaghah, ayat tadi merupakan kalam khobari yang diawali dengan harfun nida. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Menurut Imam Ali As-Sobuni dalam suatu tafsirnya, khitab dari ayat ini adalah li jami'il basari. Menurut Ibnu Asyakir dalam kitabnya Mubhamat yang bersumber dari Abu Bakar bin Abu Daud, ayat tersebut turun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Bani Bayadoh untuk menikahkan putri-putrinya kepada Abi Hindin. Kemudian Bani Bayadoh pun bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, pantaskah kami menikahkan putri-putri kami kepada budak-budak kami?" Rasulullah belum sempat menjawabnya. Kemudian turunlah Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang di dalamnya terdapat kalimat lita'arafu ay khalaqnakum kadzalika liya'rifa ba'dakum ba'do. Aku telah menciptakan kalian semua dengan beraneka ragam untuk saling mengenal di antara kalian dan sesama yang lainnya. Demikianlah penjelasan Khalid Abdurrahman Al-Aki dalam kitab Sofwatul Bayan 5 Anil Quran halaman 516. Dengan demikian, langkah pertama untuk merawat kerukunan umat beragama adalah saling mengenal, saling berkomunikasi, saling menghargai, dan saling menyayangi. Namun sayang hadirin, kita kadang pilu bahkan malu karena banyak masyarakat yang tidak menghargai perbedaan. Gara-gara berbeda partai politik membuat kita saling mengkritik. Berbeda tempat ibadah membuat kita saling ludah. Berbeda suku agama hingga bermusuhan dengan tetangga. Bahkan berbeda ras dan budaya membuat kita saling menghina. Berdasarkan fakta, masih terjadi konflik di sejumlah wilayah. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pada periode 2019 sampai 2023 terjadi 68 konflik keberagaman terbuka atau kerusuhan di Indonesia. Konflik ini bukan konflik biasa, tetapi menimbulkan korban jiwa sebanyak 225 orang dan kerugian material sebesar 1,7 triliun.
Hadirin, intoleransi juga mulai menggerogoti generasi. Tawuran antar pelajar hingga mengorbankan nyawa. Pembunuhan pada kalangan mahasiswa UI pada tanggal 2 Agustus 2023. Prasangka dan curiga antar umat beragama hingga berujung pembakaran vihara, kerusakan masjid dan pura, bahkan penyerangan terhadap ulama. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimanakah solusi untuk merawat kerukunan umat beragama sesuai Al-Quran? Sebagaimana terangkai indah dalam penggalan Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallahul azim. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah bercerai-berai. Maha benar Allah dan Maha Agung. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Berdasarkan ayat tadi, solusi untuk merawat kerukunan umat beragama dapat diejawantahkan dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang secara rinci ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, ay amarakum bil jama'ati wa nahakum anit tafarruqati. Dewan Hakim yang kami hormati, sarahan tadi dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki kebinekaan yang sangat tinggi, beragam budaya, berlainan bahasa, bahkan berbeda-beda agama. Jangan sampai perbedaan dan keragaman malah menyebabkan kita perpecahan dengan masyarakat, karena yang kita dapatkan bukan rahmat melainkan laknat. Na'udzubillahi min dzalik. Menutup sarahan lagu semangat membangun kebinekaan dari kami. Mari kita jaga bangsa, beragam budaya dan agama, bersatu dan bersyukur untuk persatuan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.